Dalam kehidupan dunia modern yang sekarang serba masuk ke wilayah globalisasi, tentunya manusia bertanding, manusia melakukan gerakan-gerakan agar ada posisinya di lebih atas. Ada semacam persaingan, ada semacam perlombaan. Kalau dalam agama kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya harapan manusia adalah pangkat, ada derajat, ada kedudukan, ada nama baik, ada insentif sosial. Dalam hal ini saya mencoba untuk ngambil satu petikan dalam kitab Nasha'ihul Ibad, bahwa wa amad darajatu, bahwa sadapun yang namanya derajat, kalau derajat di keterangan kitab itu disebut manazilul akhirat, artinya dia adalah kedudukan di akhirat. Tapi kedudukan di akhirat ini juga diawali dengan kedudukan di dunia, baik itu pangkat, karoma, kemuliaan, kesuksesan, ini kan semuanya derajat. Cuman kualitas derajat yang memang diakui oleh Allah, pertama fa'ifsya'us salam, menebarkan, menyampaikan salam. Ini pertama derajat yang harus kita ketahui menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad, adalah kita menebarkan salam. Islam sudah pasti, karena setiap kita bertemu dengan orang, tatkala kita bersua dengan siapapun, itu tetap mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sebagai orang Islam kita menebarkan keselamatan. Contoh, Islam yang di Bali misalnya, kita di sini multi agama, multi suku, multi budaya. Kita harus bisa menebarkan salam. Makanya saya katakan, sering saya katakan, andai kata Amrozi Ali Imron itu lahir di Bali, mungkin dia tidak akan pernah ngebom Bali. Kenapa? Karena dia tahu budaya setempat. Islam, Assalamualaikum, segala keselamatan atas sampean. Keselamatan yang ditebarkan umat Islam, ya untuk dirinya dan juga orang lain. Makanya setiap memasuki 25 Desember, hari Natal, ini kadang-kadang di dunia medsos sudah mulai ada perang, yakni perang dalil. Ada yang mengharamkan ucapan Natal, ada yang membolehkan, ada yang sama sekali tidak berdalil, diam. Sebenarnya persoalan ini persoalan klasik. Kalaulah kita bergaul di Bali khususnya, kalau saya mengikuti yang membolehkan, karena di dalam Islam itu memang khilafiyah, perbedaan pendapat itu biasa. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam sebuah masalah itu biasa. Nah, makanya kalau kita, orang di luar kita mengucapkan salam kepada kita tatkala Idul Fitri, kita juga kembali mengucapkan. Ini adalah ucapan yang bersifat toleransi. Meskipun bahasa toleransi ini kadang-kadang dikaji dan dikaji sehingga lahir perbedaan. Di konsep Islam toleransi namanya tawassul. Itu memang kita tidak berbicara perbedaan, karena masing-masing punya dalil, punya argumentasi yang logis, yang masuk akal. Nah tentunya kalau kita mengaca ke Pancasila, nah jangan kalau kita kajiannya adalah mutlak agama, kalau bahasa sekarang ensik, mutlak agama, jelas kaku. Tapi kalau kita ngaji lewat Pancasila tidak. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika, ini yang penting. Karena apa? Kembali saya katakan, Islam menebarkan kasih sayang dan selamat kepada orang lain. Apakah dengan kita mengucapkan Selamat Natal lalu akidah kita tergadaikan, lalu kita jadi murtad? Juga tidak. Atau sebaliknya, kalau ada orang non muslim mengucapkan Selamat Idul Fitri, apakah besoknya datang ke kita lalu mengucapkan syahadat? Juga no. Artinya apa? Bahwa semua ini ada timbal balik, ada kasih sayang, bahwa kita ini bersaudara sesama bangsa yang disebut ukhuwah.
Islamiyah kalau sesama Islam, uhwa basariyah kalau sesama anak manusia. Ada nilai nasionalisme kalau sesama bangsa ini. Pertama, keselamatan. Di salam kan ada 3. Assalamualaikum warahmatullah. Dan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Kita mengucapkan ke seseorang keselamatan, kemudian kasih sayang Allah, yang terakhir wa barakatuh. Dan barokah ini ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kalau disimpulkan, ucapan salam pertama adalah mengucapkan keselamatan, menyampaikan, menebarkan keselamatan. Kemudian memberikan rahmat kasih sayang. Yang ketiga, memberikan kebaikan agar kita menambah kebaikan-kebaikan kita. Nah, makanya kakuisme, kaku dalam berinteraksi secara sosial atau kita bergaul dengan manusia lain, ini resiko. Makanya harus luwes, harus lemes. Kalau kaku kita jadi pikulan, kalau lemes kita jadi tali. Ibarat ilmunya bambu, menebarkan salam. Walaupun kita menebarkan salam juga lihat kondisi. Karena apa? Orang Islam yang baik itu adalah idkhalus salam bainan nasi bi an tusallima alaman arabtahu wa man lam ta'rifhu. Artinya menebarkan salam di antara manusia dengan pengucapan salam kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Ada orang lewat kita, assalamualaikum, dijawab. Caranya jawab jangan dipotong. Kalau ucapannya assalamualaikum, jangan kita jawab waalaikumsalam, tidak boleh. Harus imbang. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ada alif lamnya sama. Kalau orang mengucapkan salam alaikum, nah, baru wajib kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau pakai assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Ada tasdidnya supaya imbang. Nah, setiap kita ada orang kenal, kita ucapkan assalamualaikum, enak. Orang tidak kenal juga assalamualaikum. Cuma salam ini jadi makruh. Hukum salam ini kan sunnah, tapi akan jadi makruh kalau ada orang pas kencing kita ucapkan salam. Pas orang objurnya ngadeg, dari belakang kita assalamualaikum, kalau dia latam balik, kita yang kena air kencingnya. Waalaikumsalam ngadeg, kita dikencingi. Nah, orang kencing, orang berak, kita ucapkan salam, ini hukumnya makruh. Orang di kamar mandi kita teriak, atau orang sembahyang, jangan kita datang di belakang mau jadi makmum karena masbuk, lalu orang sholat assalamualaikum, dia noleh waalaikumsalam, batal. Nah, ini namanya yang mengucapkan salam walaupun itu derajat di sisi Allah, tapi tahu sikon, tahu kondisi, tahu tempat. Nah, ini salam yang kita ucapkan, kita tebarkan salam sesama. Nah, ini yang pertama yang merupakan derajat adalah salam, pengucapan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am lidhabi wal ja'i, artinya memberikan makan kepada tamu dan kepada orang yang lapar. Memberikan makan kepada tamu ini tidak mesti harus makanan. Yang penting begitu ada tamu assalamualaikum, duduk, minimal kita kasih air. Jangan tamunya 3 jam diajak ngobrol lagi. Tamunya noleh sudah kehausan, diajak ngobrol lagi. Akhirnya tamunya bingung, tolak-tolak. Begitu tamunya mau pulang, baru tuan rumah, oh maaf, sebenarnya mau dibikinkan kopi ala gombal. Artinya tamu layani dengan baik saat ngobrol, masuk ke dalam istrinya, dek kopi loro. Kalau di pondok kan main tepuk tangan, baru datang kopi. Nah, di sini tentunya kalau ada orang datang kepada kita karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kita ini percaya kepada Allah, yakin kepada hari kiamat, muliakan tamu. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Begitu tamu assalamualaikum, biar tamunya itu bajingan sekalipun. Kadang-kadang di masyarakat kan ada perbedaan. Kalau tamunya ini orang-orang yang dikenal agak kaya, oh monggo-monggo masuk, langsung dek kopi. Dan
Kalau tamunya orang melarat, diajak ngobrol di pinggir lorong. Sampai assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan kini wis enak-enak gini. Nah, jadi diajak masuk karena apa? Kondisi. Ini perbedaan. Padahal di Islam dianjurkan kita memuliakan tamu. Ini pentingnya. Memuliakan tamu sesuai dengan kondisi, tidak perlu nasi. Syukur ada nasi. Syukur tamunya langsung disediakan ingkung. Tamu ini seneng, bisa-bisa tiap jam ke sana. Dadi langganan. Tamu gak beres. Nah ini pentingnya. Yang dikatakan wal ja'i, orang yang lapar. Makanya dalam Islam menolong orang lain dalam kondisi lapar ini satu jaminan yang luar biasa. Karena orang lapar, orang membutuhkan, makanya ada istilah peduli kepada orang yang miskin, kepada orang yang kelaparan, kepada orang yang tidak punya. Kalau kita ingin derajat di sisi Allah, cukup membantu. Punya 10.000 kumpulkan jadi 100.000. Ini derajat di sisi Allah. Kalau memang ada sebuah keyakinan di hati. Persoalnya manusia ini kadang-kadang lupa diri. Dia tidak sadar bahwa rizki yang diberi, yang dia dapatkan, yang dia tabung sekarang, yang dia celengi sekarang adalah anugerah Allah. Paling kalau ngomong ke orang, wah aku ingin tuh mekai, aku sukses ini karena mekai. Tanganku kreatif cekatan. Kalau berbicara cekatan kreatif, tangan kita kerja, copet lebih kreatif, tapi gak suke. Copet lebih kreatif. Oh saya ini kalau melangkah luar biasa, pagi-pagi sudah berangkat ke pasar. Kalau urusan kaki cepat, pemain sepak bola ini lebih lihai. Kalau urusan kaki, tapi rezeki kan berbeda. Nah di sini bahwa rezeki ini adalah anugerah dari Allah. Yang miskin juga anugerah dari Allah. Makanya yang kaya bisa bersyukur, yang miskin bisa bersabar. Sama-sama ujian. Hisabnya orang kaya di akhirat berat, hisabnya orang miskin di akhirat ringan. Perhitungan di dunia orang kaya enak, orang miskin tidak enak. Tapi keadilan Allah di sana. Nah makanya kita bersinergi, saling tolong menolong demi kebaikan bersama. Ini pentingnya karena kita membantu orang lain adalah termasuk derajat. Kemudian yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyamun, ay tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fi laddatin naum. Salat malam, wan nasu niyam, tatkala manusia tidur. Artinya ay tahajjudu, maksudnya melakukan tahajud fi jawfil lail. Ini lewat tengah malam sudah melakukan tahajud. Hala ghaflatin nas, tatkala manusia dalam keadaan lupa, lalai kepada Allah. Fi laddatin naum, dalam kondisi menikmati nikmatnya tidur. Nah ini yang perlu kita jelaskan kepada sahabat, perbedaan sholat malam dengan sholat tahajud. Sholat apapun yang kita lakukan malam hari itu pasti dikatakan sholat malam. Sholat malam apapun kalau dikerjakan setelah tidur pasti disebut sholat tahajud. Nah ini yang umum di masyarakat tahu bahwa sholat tahajud itu sholat tahajud tok. Misalnya kita tidur habis maghrib, bangun habis isya, kita lalu sholat habis maghrib tidur, kemudian sholat isya, kita malam itu sholat hajat misalnya. Nah sholat hajat kita di malam hari itu disebut tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sholat sunat yang dilakukan malam ini sebagai tambahan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Misalnya kita sudah tidur, tidak sholat tahajud sebagaimana niat usolli sunnatat tahajudi, tidak, usolli sunnatal hajatin. Ini tergolong sholat tahajud. Kita sholat tobat malam hari, yang penting diawali dengan tidur, ini juga tergolong tahajud. Kalau sholat tidak diawali tidur, bukan tahajud. Nah makanya cirinya sholat malam yang diawali dengan tidur itu semuanya tergolong tahajud. Sholat malam yang tidak diawali tidur tetap jadi sholat malam. Nah ini makanya kadang-kadang pemahaman orang begitu.
Oh, saya sudah sholat tahajud. Yang dia kejar hanya tahajudnya. Sebenarnya mau punya hajat dia tidur dulu, itu tahajud terus. Itu tergolong tahajud di sisi Allah. Nah, makanya dengan upaya-upaya begitu kita akan mendapat kedudukan di sisi Allah. Kesimpulannya ada 3 agar kita mendapat kedudukan. Pertama, derajat. 1, menebarkan salam. 2, memberi makan kepada tamu atau kepada orang yang lapar. Yang ketiga, sholat malam. Kalaulah kita, masing-masing kita, pribadi kita atau individu kita ini siap melakukan itu, baik insya Allah kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.